Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Ferusa Bintan dari kelas 10 MIA 4 dan dari kelompok 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita hari ini. Selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja. Dan perkenalkan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Devina Syafah Valencia Siregar. Perkenalkan, nama saya Fadila Herham. Perkenalkan, nama saya Hayatul Fauziah. Nama saya Muhammad Afaqih Sukuat. Nama saya Muhammad Fadlan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Bertanjung. Perkenalkan, nama saya Najlinda Febrianti Lubis. Perkenalkan, nama saya Nazar Aisyah Rizal. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Perkenalkan, nama saya Syahrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bekerja di dalam sebuah laboratorium merupakan salah satu aspek yang patut untuk diperhatikan. Contohnya seperti seseorang yang tengah berkendara di jalan raya. Begitu pula dengan bekerja di laboratorium juga memerlukan rambu-rambu sehingga selama dalam perjalanan dapat sampai tujuan dengan selamat. Meski begitu, kecelakaan dapat terjadi bukan hanya karena tidak memperhatikan etika berkendara dan rambu-rambu lalu lintas, tetapi dapat terjadi ketika ada orang yang lalai. Sama juga halnya dengan kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium. Ini tentu bukanlah kejadian yang disengaja, tapi bisa terjadi apabila ada kelalaian dari diri sendiri dan orang lain. Oleh karenanya, semua pihak sangat berperan menerapkan budaya keselamatan kerja. Ruangan laboratorium yang memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan yang memiliki sistem ventilasi dan jalur evakuasi yang baik. Susunan ruangan harus ditata dengan rapi, penempatannya seperti penempatan bahan kimia atau peralatan percobaan, sehingga mudah mencarinya dan bila perlu berikan denah dan panduan penempatan. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia kotak P3K dan alat pemadam api. Siapkan nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis, supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Sediakan juga lembaran tentang cara penggunaan alat pemadam api dan tata tertib laboratorium. Tata tertib keselamatan kerja. Aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Dan bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak memiliki saat melakukan percobaan. 3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. 4. Pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. 5. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. 6. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. 7. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat, seperti pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. 8. Berhati-hatilah bila kerja dengan asam kuat reagen korosif, reagen-reagen yang volatil dan mudah terbakar. 9. Setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. 10. Buanglah sampah pada tempatnya. 11. Jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. 12. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. 13. Dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Jas laboratorium. Jas laboratorium atau lab coat berfungsi sebagai pelindung tubuh dari percikan bahan kimia berbahaya. Sepatu pengaman. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung.
Namun, di laboratorium industri, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Pelindung muka. Pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi wajah dari panas api dan percikan material panas. Masker. Masker digunakan untuk melindungi pekerja dari udara kotor yang diakibatkan oleh beberapa hal. Kacamata keselamatan. Di laboratorium kimia, kacamata digunakan untuk menjaga mata dari percikan larutan kimia atau panas yang dapat membahayakan. Sarung tangan. Sarung tangan atau glove melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Pelindung telinga. Pelindung telinga berguna untuk melindungi pekerja dari loncatan api, percikan logam, atau partikel-partikel yang melayang. Cara memindahkan bahan kimia. Sebelum memindahkan bahan kimia, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui segala informasi tentang bahan kimia yang akan digunakan, seperti cara membawa, bahaya yang ditimbulkan, dan lain-lain. Pindahkanlah sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Bila ada sisa bahan kimia, jangan dikembalikan ke tempatnya semula, karena dapat menyebabkan kontaminasi pada bahan kimia. Untuk memindahkan bahan kimia yang berwujud cair, pindahkan dengan menggunakan batang pengadu atau pipet tetes. Hindari percikan karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Jangan menaruh tutup botol di atas meja supaya tutup botol tidak kotor oleh kotoran di atas meja. Untuk memindahkan bahan kimia yang lebih padat, gunakan sendok atau alat lain yang tidak terbuat dari logam. Hindari menggunakan satu sendok untuk mengambil beberapa jenis zat kimia supaya terhindar dari kontaminasi. Dan di sini saya menjelaskan tentang pembuangan limbah. Seperti apa yang kita ketahui, limbah dapat mencemari lingkungan. Untuk limbah kimia hendaknya dibuang di tempat khusus, karena zat kimia sangat berbahaya bagi lingkungan. Sementara limbah lainnya, kertas, api, korek, itu sebaiknya dibuang di tempat sampah. Dan sebaiknya limbah organik dan non-organik itu dipisahkan, supaya pengolahan sampahnya lebih mudah. Simbol keselamatan kerja laboratorium. 1. Animal hazard. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar Anda. 2. Sharp instrument hazard. Sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Benda itu jika tidak digunakan dengan benar maka dapat melukai Anda. 3. Heat hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Yang keempat ada glassware hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Yang kelima ada chemical hazard, adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal dan iritasi. Yang keenam ada electrical hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakannya supaya tidak tersengat listrik. 7. Air and face hazard merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Sebaiknya kita menggunakan masker ataupun pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. 8. Fire hazard merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah terbakar. Contohnya seperti kerosin ataupun minyak tanah dan spiritus. 9. Biohazard merupakan bahaya yang berasal dari bahan-bahan biologis. Bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. 10. Laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. 11. Radioaktif hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama maka akan menyebabkan penyakit kanker. 12. Explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Penanganan kecelakaan. Kecelakaan saat kerja biasa terjadi walaupun kita telah bekerja dengan hati-hati.
Hal yang paling utama adalah jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Cari bantuan petugas laboratorium untuk membantu Anda. Bila perlu, panggil petugas medis atau pemadam kebakaran. Bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Kulit yang terkena jangan digaruk supaya tidak menyebar. Bawa keluar korban dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen. Bila kondisi cukup parah, panggil petugas kesehatan secepatnya. Bila terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Jangan langsung disiram dengan air. Gunakan hidran untuk memadamkan api. Hindari menghirup asap bila kebakaran meluas. Segera panggil petugas pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Wahyu Pratama. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang simbol-simbol kimia beserta artinya. Tetapi sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Assalamualaikum, nama saya Alia Salsabila Raihan. Nama saya Devina Zurautami. Saya Farhan Al-Faris. Nama saya Mardia Hafiza. Nama saya Muhammad Faisal Hariri Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Aryandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopal Raihan Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazor Madani Siregar. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kwina Rizky Dayuwena. Nama saya Viniananda. Ini mungkin cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Apista dari kelas MIA 4 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratun Nisa, kelas 10 MIA 4 dari kelompok 3 Kimia. Assalamualaikum, nama saya Ayu Sriati dari kelas 10 MIA 4 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mandara, kelas 10 MIA 4 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafka Ayabi dari kelas 10 MIA 4 kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zuraha, kelas 10 MIA 4 dari kelompok 3 Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftol Jana Batubara, saya dari kelas MIA 4, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jenderal Satira dari kelas MIA 4 dan dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Faiza, kelas 10 MIA 4 dari kelompok 3 Kimia. Assalamualaikum, nama saya Nuraini dari MIA 4, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.